Pelajar 16 tahun ini tewas usai dikeroyok sekelompok pria mabuk di kota Bengkulu. Kejadian bermula saat korban bersama teman-temannya tengah nongkrong di Jalan Es Paman, Kota Bengkulu. Tiba-tiba melintas 3 pelaku, MP 23 tahun, AJ 26 tahun, dan RV 14 tahun yang dalam kondisi mabuk mengendarai sepeda motor. Saat itulah seorang teman korban meneriaki para pelaku hingga para pelaku tak terima dan terjadi cekcok. Pelaku AJ lalu mengeluarkan pisau dan membuat teman-teman korban kabur. Naas korban YS tertinggal dan dikeroyok para pelaku hingga terluka di dada kanan. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Usai mendapat laporan, tim Opsnal Satreskrim Polresta Bengkulu langsung meringkus pelaku penusukan. Datangin, kemudian kelompok ini kabur, tertinggallah satu orang korban, kemudian satu orang korban ini ditinggal sama temannya karena berboncengan 3, 2 lari, 1 tertinggal ditikam di situ. Akibat kejadian tersebut, para pelaku dijerat pasal tindak kekerasan terhadap anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan Ainus melaporkan. Terekam CCTV, wanita berinisial B 24 tahun ini mencuri uang dari laci kasir toko bangunan tempatnya bekerja di Padang, Sumatera Barat. Aksi pencurian oleh karyawan ini pun diketahui pemilik toko yang curiga adanya selisih antara laporan keuangan dan uang tunai yang ada di kasir. Kecurigaan tersebut diperkuat saat mengecek CCTV, pelaku mengambil uang dari laci kasir tanpa izin. Berbekal rekaman CCTV, polisi langsung mengamankan pelaku di kediamannya. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti uang tunai yang masih tersisa dan barang-barang yang dibeli pelaku dari hasil uang curian. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksinya karena ingin memenuhi gaya hidup mewah tanpa harus kerja keras. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Iya, menang ya. Menang ya. Iya, pasti ya. Borgolek. Iya. Enggak, duduk. Aman. Pria ini langsung syok dan tak menyangka akan terbangun dari tidur siang dengan sejumlah polisi bersenjata laras panjang di dalam kamarnya. Warga desa Negara Batin, Jabung, Lampung Timur ini ditangkap setelah menjadi buron lantaran diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang tetangga desanya. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sebilah pisau yang digunakan HB untuk mengancam korbannya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 2 pucuk senjata api rakitan, berikut 5 amunisi aktif, serta narkotika jenis sabu seberat 12 gram. Tim TK 308 Resmob Lampung Timur berhasil menangkap 1 orang pelaku penganiayaan dan pengancaman inisial H yang kami amankan juga. Berdasarkan hasil penangkapan, pelaku ini memiliki senjata api rakitan dan sejumlah barang bukti narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang tindak pidana penganiayaan, Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api dan Senjata Tajam, serta pasal narkotika. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Video amatir merekam detik-detik personil TNI di Kota Medan membubarkan aksi konvoi pelajar yang diduga geng motor saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Serda Agung bersama 2 rekannya yang saat kejadian sedang berada di sebuah toko alat tulis kantor, tiba-tiba mendengar suara raungan sepeda motor dan spontan langsung membubarkannya. Diduga para pelajar panik melihat personil TNI, langsung membubarkan diri dan beberapa di antaranya ada yang terjatuh dari sepeda motor. Warga sekitar yang geram dengan aksi geng motor turut mengejar dan mengamankan seorang pelajar, bahkan nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Dari tangan pelajar diamankan tongkat golf yang diduga digunakan untuk tawuran,
serta bendera lambang kelompok geng motor yang dibawa saat konvoi keliling kota Medan. Lalu kami terdengar suara dari warga di luar ini, kami langsung keluar dan membubarkan aksi konvoi tersebut. Beberapa pelajar, Pak. Kalau kurang lebih sekitar 30 orang. Itulah kemarin cuma 1 orang yang jatuh, itulah yang diamankan sama ini. Pelajar yang diamankan kemudian dipulangkan kepada orang tua dengan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Tawuran antar geng motor terjadi di kawasan Pasar 9, Desa Manunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Bentrokan kedua kelompok ini terjadi di tengah jalan. Salah seorang pemuda AP 18 tahun terkulai setelah ditembak menggunakan senapan angin di bagian perut. AP juga mengalami luka serius di kepala akibat senjata tajam hingga akhirnya meninggal dunia. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 9 anggota geng motor, di mana 6 diantaranya masih di bawah umur, berikut sejumlah senjata tajam. Mereka berjanjian melalui media sosial. Yang pertama, kedua belah pihak sudah kita amankan. Kemudian yang tadi ada luka tembak itu benar, namun senjata jenis senapan angin. Polisi masih memburu pelaku lain serta senapan angin yang digunakan tersangka melukai lawannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan RI ikut berubah. Dari yang sebelumnya didominasi warna merah, pesawat kepresidenan RI A001 pada masa Presiden Prabowo kali ini didominasi warna putih dengan garis merah memanjang sebagai aksen. Pemerintah menyebut penggantian tampilan hanya perawatan dan pemeliharaan rutin sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Gini teman-teman, kalau kendaraan, pesawat, kapal itu kan pasti ada pemeliharaan rutin, maintenance rutin. Ya salah satu pemeliharaannya juga ganti desain, ganti warna, itu sebenarnya bukan hal yang perlu dibesar-besarkan dan harus dicarikan alasannya gitu. Kalau misalnya biasanya mobil kepresidenan warna hitam, hari ini mobil kepresidenan warna putih, ya nggak apa-apa. Ya, nanti kalau merah putihnya desainnya seperti apa, nanti tetap merah putih, desainnya beda lagi tapi tetap merah putih, itu cuman soal desain gitu. Soal maintenance dan soal perawatan, dicat ulang itu biasa, kayak rumah kita juga. Dicat ulang juga biasa. Jadi itulah kira-kira kalau mengenai berapa biayanya nanti kita cek lagi ya. Saya belum dapatkan informasi soal itu. Mungkin itu. Warna pesawat kepresidenan hingga saat ini sudah 3 kali berganti. Tahun 2021 di era Presiden Jokowi, badan pesawat ganti tampilan menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Dari sebelumnya didominasi warna biru pada era Presiden SBY. Tim Liputan iNews melaporkan. di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa, dari Presiden, Wakil Presiden, hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews.
Selamat sore pemirsa. Sukatani, Ramadan, Takjil, pesawatnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid Ibas, Silatin Listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews Sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex pemenaker, dan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama Sejumlah penumpang bersenja. dan pilot Menyakitkan. pengoplosan Harus mudik tinggal dunia. 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Wilayah malam 1 Maret dan profesi guru Polda Jawa Tengah Dan penggelonggongan. sehingga gagal menyalip. Rp2.000 sholat tarawih forum and Kernas dengan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak Rakyat bersuara. Taufik ini yang bermasalah. kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambang. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Malah meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah Lurus benarkahnya lapak perkara yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Tapi saya mengatakan. Tapi masalahnya endorsement harus Anda harus saya enggak kalau nggak percaya. Karena kalau kamu memang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Taufik ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Jadi pendatang Arab. Bukan nasionalisme kalian. Res narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukti. The Anda Prime Show Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisyada Subi. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya. Sudah. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Oke. Wajib saya dengan ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. kan Anda mengoreksi. Dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Sebuah lokasi praktik dokter umum dan apotek di Jalan Raya Jurusan Magetan, Desa Japan, Kecamatan Babadan, Ponorogo ramai didatangi pasien. Bisa berobat gratis jadi alasan para pasien mengunjungi praktik dokter umum di sini, dan tak sedikit dari pasien membawa sayuran dan buah sebagai tanda terima kasih. Berawal dari melihat pamannya yang sehari-hari bekerja sebagai ojek online, kesusahan untuk berobat karena biaya mahal, memotivasi sang dokter untuk membuka pelayanan kesehatan gratis. Keuntungan usaha kuliner yang dimilikinya digunakan untuk mencukupi kegiatan klinik, membeli obat hingga membayar karyawan. Warga yang datang mengaku senang dengan layanan dokter gratis ini, sebab mereka cukup terbantu saat harga kebutuhan pangan meningkat. Kan kita kemarin dapat informasi kayak flyer gitu, bisa bayar seiklannya sama hasil kebun. Kebetulan kan saya petani, pakai paman saya itu salah satu ojek online itu memang sepertinya punya kehidupan tuh ekonominya agak sulit, sehingganya kami untuk teman-teman ojol baik yang online maupun teman-teman ojek baik yang online maupun konvensional kita gratiskan hanya dengan membayar doa yang tulus gitu aja.
Layanan kesehatan gratis ini untuk memulung kebaikan dengan membantu warga berobat murah bahkan gratis. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Di atas lahan 2 hektar, patung Presiden ke-7 Joko Widodo berdiri. Patung Jokowi tangan kirinya memegang jeru, sementara tangan kanan mengepal ke atas. Warga Liang Melas pada 3 Desember 2021 pernah mengirimkan 1 truk jeruk ke Istana Presiden sebagai bentuk protes jalan tak kunjung dibangun. Patung setinggi 4 meter dibangun warga Karo, Sumatera Utara dengan biaya 2,5 miliar rupiah. Ini kita harapkan menjadi tempat agrowisata, tujuan wisata. Jadi kita akan bangun di sini UMKM. Jadi seluruh nanti masyarakat LMD akan bisa ini kan punya se-LMD. Warga Liang Melang Datas Karo membangun patung Jokowi sebagai bentuk terima kasih warga karena infrastruktur sudah dibangun. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Profesi tukang pijat keliling dari rumah ke rumah sudah dilakukan perempuan asal Sidoarjo ini sejak tahun 2000. Dalam sehari, wanita yang bernama Umi Sulka ini dapat mengantongi 50 hingga 100 ribu rupiah. Tahun 2012, perlahan-lahan ia menabung rutin sebanyak 20 hingga 30 ribu rupiah per hari untuk berhaji. Kemudian dirinya menyetorkan ke bank agar mendapatkan kursi haji. Awalnya banyak warga yang menganggap sebelah mata dari kemampuan Umi untuk berhaji. Namun berkat kedisiplinannya menabung selama 13 tahun, Umi berhasil mendapatkan kesempatan berhaji di tahun 2025. Umi akan berangkat haji bersama rombongan Kloter 57 Sidoarjo menuju asrama haji Sukolilo, Surabaya dan terbang ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2025. Alhamdulillah, bersyukur sekali. Karena tidak semua orang bisa naik haji berkat, tapi banyak orang yang meremehkan seorang tukang pijat ini. Tapi saya tetap berbaik sangka. Umi berharap ibadah haji yang dilaksanakannya bisa berjalan lancar, mulai dari sejak berangkat hingga pulang nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Nenek Sumbuk, jemaah calon haji tertua Indonesia, berusia 109 tahun, akhirnya tiba di Arab Saudi. Mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi pada Minggu pagi waktu Arab Saudi. Nenek Sumbuk berangkat dari embarkasi Jakarta Bekasi, JKS 33, dan mendarat di Terminal Haji Fast Track, Bandara Jeddah. Setibanya di bandara, nenek kelahiran Kebumen, Jawa Tengah ini langsung duduk di kursi roda. Nenek Sumbuk sangat bahagia, akhirnya sampai di Tanah Suci. Nenek Sumbuk datang ke Arab Saudi tidak sendirian. Ia datang ditemani sang anak. Di pesawat, kadar oksigen Nenek Sumbuk sempat menurun. Beruntung petugas sigap memberikan bantuan. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, para petugas haji, layanan lansia disabilitas, dan PKP 2JH melayani jemaah lansia yang sudah tak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat ibadah, mereka juga turut memandikan atau membersihkan tubuh jemaah lansia agar lebih segar dalam menjalani rangkaian ibadah selama berada di Madinah. Para petugas juga ikut menggantikan pakaian jemaah dan menyuapi makanan yang telah disediakan layanan konsumsi. Layanan ini menjadi bagian dari program haji ramah lansia dan disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini.
Tujuannya memastikan seluruh jemaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jamaah, terutama lansia, itu jamaah-jamaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jamaah yang lansianya tidak bersama keluarganya, itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jamaah tersebut ke tempat ibadah. Sebuah potret ketulusan dalam tugas suci. Para petugas haji bukan sekedar bekerja, melainkan juga mengabdi dengan hati. Dari tanah suci, mereka membawa pulang bukan sekedar pahala, tetapi juga kasih kemanusiaan yang menyentuh hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi 2 pertandingan penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemusatan latihan dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang. Dalam daftar pemain yang dipanggil ada Martin Pas, Emil Audero, Hernando Ari, Nadeo, dan Reza Arya di posisi penjaga gawang. Sementara Jay Itzes, Miss Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi gelandang diperkuat Tom Haye, Joy Pelupesi, Ivar Yener, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di posisi sayap kanan ada Kevin Dick, Sandy Walsh, Eliano Renders, Yakob Sayuri, dan Asnawi Mangku Alam. Di posisi sayap kiri ada Kelvin Verdong, Dean James, Sein Patinama, Yance Sayuri, dan Pratama Arhan. Sementara di posisi penyerang ada Ole Romeni, Rafael Struik, Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Septian Bagaskara. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari berselang, tim asuhan Kluivert akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. 2 pertandingan mendatang akan sangat krusial bagi Indonesia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.